Pembacaan putusan sidang PHPU Pilkada di 12 kabupaten oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu 5 Februari 2025. Berikut ulasan selengkapnya. Dilanjutkan dengan pengucapan beberapa putusan sekaligus. Dipersilakan, Yang Mulia. Putusan nomor 65 PHPU BUP 2025, nomor 77 PHPU BUP 2025, nomor 86 PHPU BUP 2025, nomor 124 PHPU BUP 2025, nomor 130 PHPU BUP 2025, nomor 134 PHPU BUP 2025, nomor 141 PHPU WAKO 2025, nomor 143 PHPU BUP 2025, nomor 147 PHPU BUP 2025, nomor 206 PHPU BUP 2025, nomor 246 PHPU WAKO 2025, nomor 270 PHPU BUP 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 65 dan seterusnya dianggap diucapkan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, pemohon Kristo Mario Yosepino Pranda dan Ricardus Tata Sontani dengan kuasa hukum A. Muhammad Asrun dan kawan-kawan. Termohon Kabupaten Manggarai Barat dengan kuasa hukum Edi Haloman Gurning dan kawan-kawan. Pihak terkait Edi Stasius Endi dan Julianus Weng dengan kuasa hukum Atang Irawan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Nomor 77 dan seterusnya dianggap diucapkan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024. Pemohon Tontawi Jauhari dan H.A. Haris AB dengan kuasa hukum Sigit Brothers dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Sarolangun dengan kuasa hukum Irfan Yuda Oktara dan kawan-kawan. Pihak terkait H. Hurmin dan Geri Trisatwika dengan kuasa hukum Erik Abdullah dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Nomor 86 PHPU BUP dan seterusnya dianggap diucapkan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2024. Pemohon Jen Leonora Rinde dan Aske Alexander Beno dengan kuasa hukum Kenny Yepawole dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dengan kuasa hukum Saleh dan kawan-kawan. Pihak terkait Ronald Kandoli dan Freddy Tuda dengan kuasa hukum PS Jelmi Mokolenseng dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Minahasa. Nomor 124 dan seterusnya dianggap diucapkan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024. Pemohon Agustinus Nega Dapawole dan John Lado Borakaba dengan kuasa hukum Vincent Suryadinata dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Sumba Barat dengan kuasa hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan. Pihak terkait Yohanis Dade dan Timotius Tete Rangka dengan kuasa hukum Jimmy Setiawan Natalianto dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Nomor 130 dan seterusnya dianggap diucapkan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024. Pemohon Sakarias dan Endang Susilawati dengan kuasa hukum Haris Setiawan dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Katingan dengan kuasa hukum Muhammad Alfi Pratama dan kawan-kawan. Pihak terkait Saiful dan Firdaus dengan kuasa hukum Ihsanuddin dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Katingan. Nomor 134 dan seterusnya dianggap diucapkan perselisihan hasil pemilihan umum
Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2024, pemohon Hardodi dan Laode Amiruddin dengan kuasa hukum Hardodi dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Buton Selatan dengan kuasa hukum Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan, pihak terkait Muhammad Adios dan Laode Risawal dengan kuasa hukum Laode Zulfikar Nur dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan nomor 141 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2024, pemohon Bambang Rianto dan Bayu Setio Kuncoro dengan kuasa hukum Joko Tresno Mudianto dan kawan-kawan, termohon KPU Kota Blitar dengan kuasa hukum Arya Bimantara dan kawan-kawan, pihak terkait Saukul Muhibbin dan Elim Tiusamba dengan kuasa hukum Abdul Hakim dan kawan-kawan, Bawaslu Kota Blitar nomor 143 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, pemohon Waode Nur Hayati dan M. Yakub Rahman dengan kuasa hukum Tony Akbar Hasibuan dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, pihak terkait Rifki Saifullah Razak dan Muhammad Farid dengan kuasa hukum Baron Harahap Saleh dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan nomor 147 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2024, pemohon Adi Erlansah dan Hizbullah Huda dengan kuasa hukum Arif Sudirman dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Pringsewu dengan kuasa hukum Irfan Yuda Uktara dan kawan-kawan, pihak terkait Rianto Pamungkas dan Umi Laila dengan kuasa hukum Sultan dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Pringsewu nomor 206 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024, pemohon Ali Fikri dan Muhammad Unais Ali Hisam, kuasa hukum Sulaisi dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Sumeneb dengan kuasa hukum Arya Bimantara dan kawan-kawan, pihak terkait Ahmad Fauzi Wongsoyudo dan Imam Hasim dengan kuasa hukum Ansarul Huda dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Sumeneb nomor 246 dan seterusnya dianggap dibacakan. Perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2024, pemohon Muhammad Tadi Salampesi dan Emil Domingus Luhukai dengan kuasa hukum Edi Irsan Elis dan kawan-kawan, termohon KPU Kota Ambon dengan kuasa hukum Laradi Eno dan kawan-kawan, pihak terkait Bodewin Melkias Watimena dan Eli Toisuta dengan kuasa hukum Dudi Usman Sahubala dan kawan-kawan, Bawaslu Kota Ambon nomor 270 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2024, pemohon Egusem Peter Tahun dan Johan Christian Talo dengan kuasa hukum Denny Indrayana dan kawan-kawan, termohon KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kuasa hukum Maria Magdalena Blegur dan kawan-kawan, pihak terkait Edward Markus Liu dan Joni Armikonai dengan kuasa hukum Francisco Bernardo Besi dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Paragraf 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 10/2016,
dan PMK 3 2024, maka eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, 2 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon nomor 65 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 77 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 86 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 124 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 130 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 134 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 141 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 143 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 147 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 206 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 246 garis miring PHPU titik Wako garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 270 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto, Hersinta Stiarini, Rahmadiani Putri Nilasari, Anna Triningsih, Andriani Wahyuning Tias, Nopita Sari, Akmarina Rasika, Oliviana Agustin, Winda Wijayanti, dan Dian Husnul Khotimah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.